Semangat pagi untuk kita semua. Mari hari ini kita akan belajar untuk mempersiapkan ulangan semester 1. Nah, kali ini saya akan mengulang satu bagian yang akan diujikan pada ujian semester 1, yaitu mengenai hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton, ya. Nah, hukum 1 Newton ini berlaku atau berbicara pada benda yang setimbang, kemudian bergerak lurus beraturan, dan juga benda yang diam, ya. Jadi tiga ini merupakan penerapan hukum pertama Newton. Jadi ketika kita bicara kesetimbangan, benda yang diam ataupun bergerak lurus beraturan, kita akan terapkan hukum 1 Newton. Nah, langsung saja ya, kita lihat dalam bentuk soal. Kita masuk ke bentuk soal yang pertama. Misalkan di sini ada sebuah benda ya, diletakkan di atas sebuah bidang ya. Nah, bidangnya ini pastinya kasar, kemudian didorong dengan satu gaya F, dan ternyata benda ini tetap diam, ya. Benda ini tetap diam. Nah, kenapa dia diam? Karena ada gaya gesek yang belum bisa dikalahkan oleh gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, ingat, gaya gesek yang dialami benda yang diam itu namanya adalah gaya gesek statis. Berapa nilai gaya gesek statisnya? Kita gunakan hukum 1 Newton ke sini ya. Nah, misalkan di sini saya buat 15 Newton. Jadi kita buat sigma F itu harus sama dengan 0. Nah, gaya yang ke kanan itu positif. Saya bikin di sini 15 Newton tambah. Inilah gaya gesek statis yang membuat benda ini diam. Ya, berarti dengan demikian gaya gesek statisnya dari sini kita peroleh minus 15 Newton. Ya, besar gaya gesek statisnya adalah 15 Newton, sedangkan tanda negatif ini menyatakan arahnya, yaitu ke kiri. Berarti kalau kita gambarkan di dalam soal, ya, inilah gaya geseknya, yang nilainya sama dengan 15 Newton. Ya. Nah, mari kita lihat contoh yang berikutnya. Kalau seandainya ini sama ya, sebuah benda didorong dengan arah yang berbeda dari soal yang nomor 1. Misalkan di sini dibikin 8 Newton dan benda ternyata masih tetap diam. Nah, berapakah gaya gesek statis yang dialami benda ini? Nah, langsung saja kita terapkan hukum pertama Newton, karena hukum pertama Newton berlaku untuk benda yang setimbang, diam, dan bergerak lurus beraturan ya. Nah, ini kan ke kiri, jadi dia minus 8 karena dia ke kiri, tambah Fs itu sama dengan 0. Dengan demikian Fs-nya sama dengan ini, jadi positif 8. Nah, kalau kita gambarkan dalam soal, karena kita peroleh nilainya positif, berarti arahnya ke kanan ya. Inilah arah gaya gesek statisnya yang nilainya sama dengan 8. Karena dia positif, maka kita tuliskan arahnya ke kanan. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya, ini satu contoh lagi, bagaimana kalau seandainya soalnya kita buat banyak gaya yang bekerja ya. Kita bikin seperti ini, kita bikin seperti ini. Nah, ada 3 buah gaya yang bekerja. Misalkan di sini 15 Newton, di sini 7 Newton, di sini 2 Newton misalnya. Ya. Jadi sama, kalau dikatakan benda masih diam, berarti ada gaya gesek ya yang membuat benda itu diam, belum bergerak. Ya, berarti kita gunakan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Lihat gaya-gaya yang arahnya positif itu ke kanan,
Kalau arah gayanya ke kiri itu negatif ya. Yang ke kanan kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada 15 Newton ke kanan. Ada juga di sini 7 Newton ke kanan juga positif. Ya, kemudian di sini ada yang ke kiri negatif 2 Newton. Dan gaya gesek yang membuat dia akan diam. Ya, itulah Fs-nya. Nah, kita kerjakan 15 tambah 7 22 kurang 2 itu 20 Newton. Paham ya nak ya? Tambah Fs sama dengan 0. Sehingga Fs sama dengan ini jadi minus 20 Newton. Nah, lagi-lagi tanda negatif itu menyatakan arah gaya geseknya, yaitu ke kiri. Kalau dia ke negatif berarti ke kiri, kalau dia positif berarti ke kanan, ya. Nah, kalau saya gambarkan di sini, inilah dia gaya geseknya. Nilainya sama dengan 20 Newton. Paham ya nak ya? Nah, sekarang masuk kita ke bagian yang kedua, yaitu hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ya, ini berlaku pada benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Ya. Yang menjadi ciri gerak lurus berubah beraturan adalah ada perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatannya itu yang tetap. Perubahan kecepatan tiap satuan waktu itulah yang kita sebut sebagai percepatan. Nah, percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak itu sebanding dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Sehingga persamaannya lebih kita kenal, lebih umum itu sigma F sama dengan M kali A. Ya. Nah, dengan keterangan F itu adalah gaya. Jadi kalau dibilang sigma F berarti itu resultan gaya. Berarti ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda. Sedangkan M di sini adalah massa dan A itu adalah percepatan. Ya, satuan percepatan itu Newton per kilogram. Ini satuannya kilogram dan ini satuannya Newton. Ya. Nah, untuk penerapan hukum 2 Newton ini langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu untuk mencari tegangan tali ya. Perhatikan, saya kasih contoh soalnya ya, gini. Ini ada dua buah benda A dan B ya. Katakanlah ini 3 kg dan di sini 7 kg. Ditarik ya, ditarik dengan gaya 20 Newton. Seperti ini. Nah, kita anggap ya sistem ini licin. Kalaupun nanti di dalam soal tidak dijelaskan, berarti kita anggap aja bidangnya itu licin. Ya. Nah, pertama sekali ini nanti yang ditanya adalah tentukan tegangan tali. Ya. Yang ditanya itu adalah tentukan tegangan tali. Nah, untuk mencari tegangan tali, pertama sekali yang harus kita hitung atau cari adalah percepatan yang dialami oleh sistem. Ya. Percepatan yang dialami oleh sistem. Berarti kita terapkan hukum 2 Newton ini. Pandang sistem secara keseluruhan. Berarti sigma F itu sama dengan M total kali A. Ya. M total kali A. Nah, ketika benda A dan B ditarik sedemikian, ya, ditarik dengan gaya 20 Newton, maka di sini akan ada tegangan tali. Ini tegangan tali benda A terhadap B, sedangkan ini tegangan tali benda B terhadap benda A. Ya, yang nilainya adalah sama. Kenapa? Karena bekerja pada tali yang sama. Oke? Nah, kalau kita buat, perhatikan. Berbeda halnya dengan hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton ini kita akan ubah sedikit kesepakatan tanda. Kalau hukum pertama kita sudah sepakati di awal, gaya yang positif itu arah ke kanan,
ataupun ke atas, sedangkan arah gaya yang negatif itu yang ke kiri atau ke bawah. Nah, kalau di hukum 2 Newton sedikit berubah ya kesepakatannya. Kesepakatannya adalah arah gaya yang positif adalah gaya yang searah dengan gerak benda atau gerak sistem. Nah, kalau kita perhatikan A dan B ditarik ke kanan, maka otomatis benda akan bergerak ke kanan. Saya bikin begini. Inilah yang kita sebut dengan arah gerak bendanya. Jadi, karena bendanya bergerak ke kanan, semua gaya yang ke kananlah yang positif. Bisa ya? Nah, mari kita lihat di sini yang positif. Kita mulai dari sini. 20 positif. Kemudian di sini berlawanan dengan arah gerak ya, kurang. Kemudian ini ada TAB tambah. Harus sama dengan MA tambah MB dikali A. Sampai situ paham ya nak ya? Nah, ini nilainya sama. Nah, baru kita buat 20 Newton sama dengan 3 kg tambah 7 kali A. Bisa ya nak ya? Berarti di sini 20 Newton sama dengan 10 kg dikali A. Atau kita balikkan 10 kg dikali A itu sama dengan 20. Berarti nilai A sama dengan 20 Newton per 10 kg atau sama dengan 2 Newton per kilogram. Nah, setelah nilai A atau percepatannya kita peroleh, maka baru kita bisa cari nilai tegangan talinya dengan ya memisah-misahkan benda ini. Jadi kita tinjau salah satu benda. Nah, perhatikan. Kita tinjau yang pertama benda A. Ketika kita tinjau benda A, maka kita gambar ulang benda A itu nak. Ini benda A. 3 kg. Mana gaya yang bekerja pada benda A? Kan ini. Sedangkan ini bekerja pada B, ya. Ini namanya TAB. Hanya TAB yang bekerja pada benda A. Dan itu searah dengan arah gerak benda, ya. Berarti di sini sigma F itu sama dengan MA kali A. Karena apa? Karena kita hanya melihat atau meninjau benda A. Mana gaya yang bekerja pada benda A? Hanya TAB. Yang sama dengan 3 kg kali A-nya ini nak. 2 Newton per kilogram. Ya. Berarti nilai TAB hasilnya adalah 6. Ya. Nah, itu kalau seandainya kita tinjau dari benda A. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kalau kita tinjau dari benda B. Jawaban yang akan kita peroleh pastilah sama. Ya, kita gambar dulu benda B-nya. Ini benda B 7 kg. Ya. Di sini ada 20 Newton, ini dia. Dan satu lagi ada TBA. Ya, arah gerak bendanya ingat ini yang menjadi kuncinya nak. Ya, yang ke kanan lah yang positif sesuai dengan arah gerak bendanya. Ya, berarti di sini sigma F sama dengan MB kali A. Sigma F-nya yang positif adalah 20. Di sini kurang TBA sama dengan MB-nya 7, sedangkan A 2 Newton per kilogram. Ya, ini kilogramnya mati. Berarti 20 Newton kurang TBA itu sama dengan 14. Bisa ya nak ya? Ini ya, ini negatif ya. Saya pindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Ini tetap ya. Ini yang saya pindahkan jadi kurang 14. Ya. Nah, sehingga hasil akhirnya kita peroleh TBA sama dengan 20 kurang 14 yang sama dengan 6. Maka hasil yang kita peroleh akan sama dengan meninjau benda A. Bisa enak ya?
Nah, seperti itu teknik mengerjakannya untuk hukum 2 Newton. Ya, mudah-mudahan ini membantu persiapan kalian untuk ujian semester 1 besok ya. Selamat belajar, pelajari dengan baik, mudah-mudahan hasilnya baik. Sekian dari saya, terima kasih.